Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Wulandari dengan NIM 020 dari kelas PTRC, jurusan Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis lahan terbangun dengan dua pendekatan, yaitu NDVI dan UI, yang fungsinya untuk mendeteksi intensitas lahan terbangun atau kepadatan lahan terbangun di suatu wilayah. Dalam melihat perkembangan lahan terbangun dibutuhkan 2 tahun yang berbeda, dan yang saya analisis sekarang yaitu pada tahun 2015 dan tahun 2022 di Kabupaten Gresik. Untuk lebih jelasnya, maka langsung saja kita ke praktiknya dengan cara yaitu masukkan data citra Landsat 8 band 567 saja. Dikarenakan di Kabupaten Gresik ada dua citra yang berbeda, maka harus digabung dengan cara klik Windows, lalu klik Image Analyze, lalu select band yang sama, di menu Processing, klik Blend, lalu Mosaic. Pada band 6 dan band 7 juga caranya sama seperti band 5. Setelah itu, dikarenakan Landsat awal tadi sudah tidak terpakai, bisa diselect, lalu klik kanan, remove. Langkah selanjutnya yaitu kita melakukan analisis NDVI dengan cara klik Art Toolbox, lalu Spatial Analyze, lalu klik Map Algebra, Raster Kalkulator, dengan rumus NDVI yaitu klik float, lalu band 6 dikurangi band 5, dibagi float band 6 ditambah band 5. Untuk output rasternya sendiri dapat disimpan di file yang diinginkan. Contoh penamaan bisa dinamai NDVI 2015. Lalu klik Save, klik OK. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Selanjutnya untuk analisis UI juga masih sama menggunakan raster kalkulator, namun rumusnya berbeda. Rumus UI sendiri yaitu kurung buka, float, lalu klik band 7 dikurangi band 5, kurung tutup dibagi kurung buka float, band 7 ditambah band 5, kurung tutup ditambah 1. Untuk output rasternya bisa dinamai dengan UI 2015. Lalu klik Save, klik OK. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Langkah selanjutnya yaitu tambahkan SHP Kabupaten Gresik. Lalu melakukan proses buffer, yaitu dengan cara klik Geoprocessing, buffer, lalu inputnya yaitu SHP Kabupaten Gresik, outputnya bisa dinamai buffer Gresik.
Untuk linear unitnya bisa 100 meter saja. Lalu klik OK. Agar dapat mengetahui wilayah mana saja termasuk di Kabupaten Gresik, bisa klik simbol selection, lalu fill color-nya klik no color, lalu di OK. Langkah selanjutnya yaitu kita melakukan pemotongan dengan cara klik extraction, lalu extract by max. Inputnya yaitu analisis tadi, NDVI. Inputnya SHP buffer. Lalu di OK. Untuk analisis UI juga masih sama, kita melakukan pemotongan dengan extract by max. Inputnya yaitu UI, lalu input raster orbiternya SHP buffer. Lalu klik OK. Setelah itu, kita melakukan reclassify pada analisis NDVI dan analisis UI dengan cara klik reclass, lalu klik reclassify, inputnya NDVI, lalu klik classify, kelasnya 5, lalu pilih metodenya equal interval, klik OK. Selanjutnya pada analisis UI juga masih sama, menggunakan reclassify. Classify-nya 5 kelas. Metodenya juga equal interval, lalu dapat menghitung interval secara manual, yaitu dengan cara maksimum dikurangi minimum dibagi jumlah kelas. Lalu dapat menulis sendiri di interval value. Lalu diklik OK. Jika sudah melakukan reclassify, maka langkah selanjutnya yaitu kita melakukan convert ke polygon dengan cara klik conversion, lalu from raster, klik raster to polygon. Inputnya hasil reclassify tadi. Untuk analisis UI juga masih sama, kita convert ke polygon dengan input hasil reclass, lalu di OK. Setelah itu kita klik Open Attribute Tabel, dapat terlihat bahwa grid kodenya
gridnya masih terlalu banyak, maka kita harus sederhanakan dengan cara dissolve, yaitu klik geoprocessing, klik dissolve, inputnya yaitu SHP polygon tadi, lalu jangan lupa dicentang grid kodenya lalu di OK. Untuk analisis UI juga sama, grid kodenya masih banyak fieldnya, maka kita harus sederhanakan dengan cara dissolve, yaitu klik geoprocessing, klik dissolve, lalu masukkan input polygon UI tadi, dan jangan lupa centang grid kodenya. Lalu di OK. Setelah melakukan dissolve, lalu kita akan melakukan clip. Dengan admin Kabupaten Gresik sesungguhnya, yaitu dengan cara input hasil dissolve tadi, lalu clip dengan SHP Kabupaten Gresik, lalu klik OK. Untuk analisis UI juga sama, melakukan clip dengan administrasi Kabupaten Gresik yang sesungguhnya, dengan input hasil dissolve, lalu clip dengan SHP Kabupaten Gresik, lalu klik OK. Setelah itu, maka kita akan melakukan atributisasi dengan cara tambahkan field, yaitu yang pertama index, tipenya yaitu text, yang kedua ada keterangan, tipenya juga text, lalu di OK. Yang ketiga yaitu ada luas, tipenya double, lalu di OK. Setelah itu kita langsung mengedit dengan cara klik kanan, edit, start editing. Lalu index itu diisi dengan reclassify tadi. Untuk keterangan diisi klasifikasinya. Jika grid kode 1 maka non terbangun, grid kode 2 kepadatan rendah, grid kode 3 kepadatan sedang, grid kode 4 kepadatan tinggi, grid kode 5 kepadatan sangat tinggi.
Untuk menghitung luas, klik kanan pada field luas, lalu pilih kalkulasi geometri, unitnya pilih yang hektar, lalu klik OK. Maka hasilnya akan langsung muncul seperti itu. Lalu kita lakukan atribusi juga pada analisis UI. Caranya masih sama dengan yang analisis NDVI. Ada 3 file, yaitu indeks, keterangan, dan luas. Lalu masukkan indeks hasil reclassify UI. Klasifikasinya masih sama, yaitu ada non terbangun, kepadatan rendah, kepadatan sedang, kepadatan tinggi, kepadatan sangat tinggi. Untuk menghitung luas juga sama, klik kanan pada field luas, lalu kalkulasi geometri, unitnya pilih hektar, lalu klik OK. Setelah itu kita stop editing. Selanjutnya yaitu sesuaikan warnanya dengan diganti di simbologi, pilih value fieldnya grid code. Untuk analisis UI juga sama, biar mudah menganalisisnya. Berikut merupakan hasil akhir analisis lahan terbangun menggunakan 2 pendekatan, NDVI dan UI. Agar lebih terlihat jelas warnanya, bisa outline colornya itu di no color. Dapat terlihat perbedaan antara warna klasifikasi UI dan NDVI. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita menganalisis lahan terbangun pada tahun 2022 dengan cara yang sama seperti pada tahun 2015.
Setelah ini kita akan melakukan dua analisis pada 2 tahun yang berbeda, yaitu tahun 2015 dan tahun 2022. Dapat diketahui bahwa ada sedikit perbedaan warna, dan pada perbandingan warna UI dan NDVI, pada NDVI sendiri kurang sesuai dengan hasil existingnya, sehingga analisis UI akurasinya lebih besar daripada analisis NDVI. Jadi untuk perbandingan lahan terbangun, kita akan melakukan analisis UI. Dan pada tahun 2022 pun sama, analisis NDVI kurang sesuai dengan hasil existingnya, sehingga analisis UI itu lebih sesuai dengan bentuk kawasan perkotaan di Kabupaten Gresik. Setelah itu kita akan membandingkan luas lahan terbangun pada tahun 2015 dan tahun 2022. Dapat dilihat bahwa ada penambahan luas pada kepadatan sangat tinggi, namun pada citranya belum terlalu terlihat lahan terbangun kepadatan sangat tingginya. Dan pada lahan non terbangun tahun 2015 ke tahun 2022 mengalami penurunan. Dapat terlihat bahwa ada sedikit perbedaan pada lahan terbangun tahun 2015 dan tahun 2022, bahwa tahun 2022 lahan terbangunnya sudah banyak kepadatan sedang. Jika di Pulau Bawean sendiri, perbedaan lahan terbangunnya masih belum terlalu signifikan, hanya perbedaan pada lebih banyaknya lahan terbangun kepadatan rendah di tahun 2022. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.